Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di minggu ke-10 pembelajaran SKD bersama saya Pak Wisnu. Untuk kali ini kita akan membicarakan materi Microsoft Excel atau worksheet. Ada beberapa dari kalian mungkin yang jurusan akuntansi mungkin sudah pernah mempelajari ini dengan Ibu Rizka. Untuk kali ini saya akan membicarakan untuk seluruh jurusan, dan ini sifatnya sebagai dasar untuk pengenalan Microsoft Excel atau worksheet. Nah, yang saya gunakan di sini terutama di komputer saya menggunakan Microsoft Excel versi 16. Pertama-tama kita klik dua kali untuk membuka program aplikasinya. Kita klik dua kali, kemudian akan keluar program aplikasinya. Nah, seperti ini. Nah, fungsi-fungsi yang ada di sini rata-rata hampir sama dengan Microsoft Word, yaitu data pengolah kata seperti minggu kemarin. Hanya saja ada banyak perbedaan, terutama di sini. Dan tab-tab ini berbeda dengan Microsoft Word ya. Oke, untuk awalnya akan saya perkenalkan di sini garis hijau, kotak hijau yang ada di sini ini adalah kotak yang aktif. Kotak ini namanya sel. Kotak yang aktif ini, sel yang aktif ini, dia berada di kolom A1. Jadi ini namanya kolom. A, B, C, D, dan seterusnya, ini kolom. Sedangkan ini adalah baris. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan seterusnya. Jadi kalau saya klik di sini, sel yang aktif adalah sel A1. Kalau saya klik di sini, sel yang aktif adalah sel B1, dan seterusnya. Kalau saya klik di sini, kotak hijaunya ada di sini, berarti sel yang aktif adalah sel K10. Oke, lanjut ya. Saya sudah membuat catatan yang nanti akan bisa kalian download. Saya sudah kasih catatan di sini. Nah, ini untuk data-data yang bisa kita masukkan ke dalam Microsoft Excel atau worksheet ini ada dua, yaitu satu adalah data teks, yang kedua adalah data angka atau numerik. Jenis data teks adalah data yang tidak bisa dioperasikan dengan operator matematika. Jadi data teks ini data yang tidak bisa dijumlah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa dikalikan, tidak bisa dibagi, tidak bisa dipangkat. Jadi data teks, data yang tidak bisa dioperasikan dengan operasi matematika. Aturan-aturan data teks itu antara lain: satu, berisi angka, kemudian berisi huruf, dan berisi tanda baca. Ini saya hapus dulu. Oke, contohnya berisi angka. Angka berapa saja dari 0 sampai 9. Ini berisi angka. Kemudian berisi huruf, bisa kita masukkan data huruf, misalnya A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Tanda baca bisa juga kita masukkan, misalnya tanda baca apa? Titik, tanda baca koma, tanda baca min sama dengan, dan lain sebagainya. Titik 2 bisa. Oke. Kemudian khusus untuk angka, agar tidak diperhitungkan khusus angka agar tidak diperhitungkan secara sistematis, jadi tidak bisa dioperasikan secara matematika, kita harus menggunakan tanda kutip tunggal. Karena apa? Karena angka di sini sifatnya bisa dioperasikan dengan angka. Kalau kita mau memasukkan angka itu sebagai teks,
kita harus memasukkan bersama dengan tanda kutip. Contohnya, saya ketik tanda kutip tunggal di atas, kemudian baru saya tulis 1, 2, 3 dan seterusnya, atau angka berapapun, baru kita enter. Nah, dia akan berfungsi sebagai data teks, bukan data numerik. Kalau ABCD otomatis dia memang sudah berfungsi sebagai data teks. Tapi kalau angka, dia adalah data angka, data numerik. Jadi kalau kita mau membuat menulis angka, tapi kita mau melakukan bermaksud dia sebagai teks, kita harus memasukkan ini seperti ini, tanda kutip tunggal. Nah, kemudian standar penulisan data teks adalah rata kiri. Nah, kita perhatikan nih. Data teks itu dia rata kiri. Misalnya SMK. Dia akan mepet di kiri, rata dengan kiri. Kalau data angka, kita masukkan angka 1, 2, 3. Dia akan rata kanan. Supaya dia menjadi teks, kita masukkan tanda kutip tunggal, kita enter, dia akan rata ke kiri. Ini dia berfungsi sebagai data teks, jadi dia tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dioperasikan dengan operasi matematika. Kemudian yang berikutnya, data angka atau numerik, yaitu data yang bisa dioperasikan dengan operator matematika, bisa dijumlah, bisa dikurangi, bisa dikalikan, dibagi, dan dipangkat. Sifat-sifat data angka adalah hanya berisi angka. Data angka hanya berisi angka. Kemudian bisa memasukkan angka dalam bentuk persentase. Coba ini saya masukkan 1, 2, 3. Dia rata kanan. Kalau ini kita masukkan angka dalam bentuk persentase. Misalnya 50%. 50%. Kembali lagi dia akan rata ke kanan karena dia adalah data angka. Nah, selanjutnya sifat selanjutnya adalah bilangan dengan pemisah ribuan dan desimal. Kita tahu kalau misalnya angka ribuan ditandai dengan titik dan angka desimal dengan koma. Misalnya 1000. 1000 itu tandanya titik. Jadi kalau misalnya saya tulis di sini 1500, ya pemisahnya adalah titik. Tapi kalau desimal misalnya 12,5, dia dengan koma. Kalau dia dengan titik 12,5, dia berfungsi sebagai teks. Lihat perbedaannya, dia rata kanan, yang ini rata kanan, yang ini rata kiri. Karena ini bukan ribuan dan ini juga bukan desimal. Kalau desimal dia harusnya pakai koma. Kita kasih koma baru. Oke. Kemudian kita bisa memasukkan bilangan dengan simbol mata uang. Simbol mata uang misalnya dolar, rupiah, dan lain sebagainya. Misalnya 1000 rupiah. Di sini ada tombol di number ini. Di sini ada tombol mata uang. Kalau kita misalnya rupiah Indonesia, dia otomatis berubah seperti ini. Kalau misalnya 1000 dolar, kita pakai ya di 1000 dolar. Oke. Nah, ini tadi standar penulisan data angka adalah rata kanan. Ya, rata kanan. Perhatikan perbedaannya. Perhatikan perbedaannya dengan ini.
dia rata kiri karena dia adalah teks. Oke. Kemudian selanjutnya untuk memasukkan data tanggal atau date, karena program ini menggunakan bahasa Inggris, jadi sini dikenal dengan date. Data date adalah menampilkan status penanggalan. Penulisannya adalah angka dengan pemisah garis miring atau slash bahasa Inggrisnya. Misalnya sekarang tanggal 23 September. Kita ketik 23 garis miring 9. 9 itu bulan. Dia otomatis langsung keluar 23 September. Misalnya saya ketik 23 bulan Oktober, bulan 10. 23 Oktober. Misalnya saya ketikkan 23 Januari, 23 bulan 1. 23 Januari. Oke. Nah, urutan penulisan itu standarnya dimulai dari tanggal, bulan, dan tahun. Kalau ini karena kita komputer ini mengenalnya tahun ini adalah tahun 2020, jadi otomatis dia tidak tercantum. Tapi ini bisa dicantumkan, bisa kita masukkan tahunnya, kita setting dulu date. Nah, di sini date. Kita setting, kita mau masukkan format tahunnya. Kita mau pakai yang mana? Misalnya ini 14 Maret 2012. Oke. Otomatis ini 23 September 2020. Otomatis dia langsung berubah. Atau kita misalnya mau merubah di ini, misalnya lengkap 2012. Ya, lengkap tahunnya 4 digit 23 September 2020. Nah, ini tergantung dengan settingan komputer, sama seperti yang ini. Penggunaan tanda pemisah dan penggunaan format tanggal, bulan, dan tahun tergantung dengan settingan komputer. Jadi kalian sebelum menggunakan suatu komputer, ya komputer yang kalian gunakan, kalian harus tahu settingannya seperti apa. Settingannya titik komanya, settingan tanggal, bulan, dan tahun. Oke. Untuk selanjutnya data jam atau time, yaitu menunjukkan status jam. Penulisannya adalah angka dengan pemisah titik 2. Jadi misalnya jam 7.2:30, setengah 8. Kembali dia rata ke kanan karena dia adalah angka, data angka. Otomatis dia akan rata kanan. Selanjutnya, untuk operasi perhitungan pada Excel yang dikenal itu adalah tanda plus, tanda minus, asterik ini untuk perkalian, tanda plus untuk penjumlahan, tanda minus untuk pengurangan, tanda asterik atau bintang itu untuk perkalian, slash garis miring atau namanya solidus slash itu untuk fungsinya pembagian, dan tanda yang seperti ini itu namanya circumflex accent, itu untuk perpangkatan. Jadi misalnya 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, atau 5 pangkat 1, dan seterusnya. Urutan proses perhitungan dilakukan sesuai dengan derajat urutan operator sebagai berikut. Proses yang pertama kali dihitung adalah proses perpangkatan. Proses yang kedua yang akan dihitung adalah perkalian dan pembagian. Proses yang ketiga yang akan dioperasikan adalah tanda penjumlahan dan pengurangan. Rumus yang diapit dengan tanda kurung akan diproses terlebih dahulu, seperti proses persamaan matematika. Nah, yang akan diproses terlebih dahulu adalah yang ada di dalam kurung. Kemudian untuk menulis rumus selalu diawali dengan tanda sama dengan dan diakhiri dengan menekan enter.
Contoh format penulisannya untuk penjumlahan, misalnya ini ya, sama dengan sel A1 ditambah sel B1. Atau bisa juga kita tulis seperti ini, plus A1 ditambah B1. Untuk pengurangan sama dengan, dimulai dengan sama dengan ya, setiap rumus sama dengan sel di A1 dikurangi sel B1. Kalau perkalian angka yang ada di sel A1 kali angka yang ada di sel B1. Pembagian juga sama seperti itu, pangkat 2 juga. Nah, pangkat 2 ini sama dengan penulisan rumusnya sama dengan sel angka yang ada di sel A1 dipangkatkan 2. Kalau pangkat 3 seperti ini, sama dengan angka yang ada di sel A1 dipangkatkan 3. Dan seterusnya, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya. Nah, penggunaan rumus. Penggunaan rumus ini merupakan instruksi matematik yang dimasukkan ke dalam sel pada lembar kerja. Ini lembar kerja ini semua ini. Dan membawa instruksi untuk melakukan proses perhitungan tertentu. Misalnya, kita mempunyai angka di kolom ini 45, 34, 67, dan 56. Pengoperasiannya adalah dijumlahkan, ditambah dengan angka yang ada di sini. Angka 1, angka 2, 3, dan 4. Hasilnya akan kita letakkan di sini. Hasil dari operasi matematika ini. Misalnya 45. 45 ini ada di sel B50. Ya, perhatikan ya. B50 dia ada di sini. Ditambah dengan 1. 45 ditambah 1. 1 ada di sel D50. Hasilnya ada di sini. Penulisan rumusnya seperti yang ada di sini. Sama dengan, jadi ini kalau kita klik isinya bukan 46 di sini. Ini adalah rumusnya. Sama dengan B50. B50 mana ini? B50. Nah, jadi angka yang ada di sel B50 ditambahkan angka yang ada di sel D50. Hasilnya di sini. 45 ditambah 1 adalah 46. Berikutnya, nah penulisannya seperti ini. Kenapa saya bisa menulis ini? Karena saya masukkan tanda kutip tunggal di sebelumnya, di sebelum tanda sama dengan, di sebelum rumus saya masukkan tanda kutip tunggal. Berarti dia di sini berfungsi sebagai data teks. Kalau misalnya ini saya hapus tanda kutip tunggalnya, dia berfungsi sebagai data angka. Makanya dia langsung keluar hasilnya. Paham ya? Nah, saya mau keluarkan ini sebagai data teks supaya bisa paham isi dari penulisan rumusnya seperti apa. Jadi saya tambahkan tanda kutip tunggal. Saya enter, dia akan keluar seperti teks. Berikutnya di bawahnya sama, 34 ditambah 2. 34 ada di sel B51. Angka 2 ada di sel D51. B51 ditambah D51. Hasilnya ini. Ini penulisan rumusnya. Begitu juga yang ini, begitu juga yang ini. Nah, untuk lebih mempermudah lagi pengoperasiannya, misalnya ini saya delete dulu. Oke. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Kita bisa copy ke bawah. Ke bawah ini masih kosong. Kita bisa copy ke bawah. Di sini ada kotak kecil. Kalau kita dekatkan kursornya akan berubah menjadi tanda plus. Kita klik dan kita geser ke bawah. Dia otomatis akan tercopy. Jadi yang di copy apa ya? Yang di copy rumusnya. Yang di copy adalah rumusnya.
dan rumusnya akan tercopy sesuai dengan kolom dan barisnya. Jadi kalau yang ini sel B50 ditambah D50, kalau yang ini sel B51 ditambah D51. Berikutnya juga sama. Yang di copy adalah rumusnya. Kalau yang ini, misalnya ini saya copy, tentu hasilnya berbeda. Karena yang kita copy adalah teksnya. Karena ini dia awalnya teks awalnya yang kita copy adalah teks, bukan rumus. Karena dia depannya ada tanda kutip 1. Oke, sampai di sini udah mengerti ya. Mudah-mudahan mengerti. Sebagai contoh akan saya buat ini, operasinya adalah operasi pengurangan. Jadi angka ini saya copy, saya blok, kemudian saya Ctrl C. Ctrl C itu adalah perintah copy. Kemudian saya letakkan di sini, misalnya saya klik kanan, kemudian saya masukkan yang ini. Value itu hanya isinya. Nah, seperti ini. Kemudian ditambah, ini sekarang dikurang. Saya seret lagi untuk di copy. Nah, ini perbedaannya. Ini data angka, ini data teks. Data angka rata kanan, data teks rata kiri. Kemudian ini saya copy juga. Copy. Masukkan value. Nah, rumusnya seperti apa? Otomatis rumusnya berbeda. Rumusnya hampir sama, hanya perbedaannya ada di barisnya. Kolomnya sama di kolom E, tapi barisnya sel mana yang mau kita operasikan? Sel ini dengan ini. Berarti di sini kita tulis sama dengan sel ini B55 dikurang sel D55. Enter. Kita copy kembali, otomatis. Oke. Nah, untuk penulisan rumusnya seperti ini. Berarti tanda kutip tunggal dulu, baru sama dengan selnya B berapa? B55 dikurang D55. B55 dikurang D55 sama. Cuman dia tidak dioperasikan sebagai operasi matematika karena di depannya ada tanda kutip 1. Dia sebagai teks. Kalau saya copy ke bawah, nah, berbeda. Dia di copy semua, jadi ininya sama. Kalau misalnya ini saya undo dulu, saya delete. Nah, ini kita copy. Saya copy ke sini. Untuk merubahnya, ini copy text. Jadi berupa copy text. Kita copy formula. Coba kita lihat apa rumusnya. Nah, rumusnya ini. Berubah dia. Oke. Jadi di sini kita tulisnya tanda kutip 1 sama dengan
B56 dikurang D56 dan seterusnya. B57 kurang D57 dan seterusnya. Nah, untuk membuat seperti ini, garis-garis ini kita bisa blok. Kemudian di sini ada fasilitas untuk membuat garis. Ada hanya garis bawah saja, ya kan, hanya garis bawah. Ada hanya garis atas, top border, garis sebelah kiri, left border, dan selanjutnya. Yang kita butuhkan ada all borders, jadi semuanya kita garisi dari garisnya. Misalnya seperti ini, ada warnanya, kita kasih warna di sini. Sama seperti di Word, Microsoft Word, kita kasih warna. Oke. Untuk tugas yang selanjutnya, yang saya ingin kalian buat adalah pengoperasian ini ditambah dan dikurang sudah. Berarti sekarang pengoperasian ini saya copy, paste. Ini dikali, yang ini dibagi, yang ini dipangkat dengan bilangan ini. Saya copy lagi. Oke. Saya kotak. Kita kasih kotak dulu. Ini kita copy. Kalian perhatikan ini ya. 45 dikali 1. Berapa hasilnya? Saya ingin hasilnya ada di sini. Masing-masing. 45 dibagi 1 berapa? 34 dibagi 1. Saya maunya hasil di sini dengan rumus seperti ini. Nah, rumusnya seperti ini. Kalian perhatikan, kalau hasilnya di sini berarti yang diperhatikan adalah kolom dan barisnya. Ada di sel berapa dia? Oke. Ini juga. Nah, di kolom yang ini saya ingin dituliskan rumusnya seperti ini. Ini untuk tugas minggu ini. Untuk kalian yang mempunyai komputer, kalian bisa kerjakan nanti ini di komputer. Nanti dikirim ke WA saya. Untuk kalian yang tidak mempunyai komputer, kalian bisa bikin saja di kertas lembar. Kalian tulis seperti ini. Kalian tulis seperti ini. Nanti difoto, dikirim ke WA saya. Jadi nanti itu seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kan yang ditambah dan dikurang sudah. Nah, saya minta yang ini dikali, dibagi, dan dipangkat. Angkanya sama seperti ini. Hanya saja operasi matematikanya yang berbeda. Yang ini dikali, ini dibagi, dan ini dipangkat. Oke. Nanti kalian bisa dapatkan file ini. Saya kirim juga nanti ini di Google Classroom-nya supaya kalian bisa simpan, karena ini sebagai catatan juga nih. Ingat, 2 minggu lagi kalian akan menghadapi PTS, penilaian tengah semester.
Saya harap tugas-tugas tidak ada yang kosong karena akan berpengaruh di rapot bayangan kalian nanti. Oke, ingat tugasnya ini ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.